Dulu kita tidak permasalahkan IKN, tidak ada kontroversi karena ini business to business. Tidak akan menggunakan dana APBN, itu janjinya, ya kan? Nah, Pak Jokowi itu tidak membaca terms and conditions. Ini for sure ya, saya bukan rumor ini. Yang menceritakan kepada saya wakil menteri, tidak masuk semua, jadi mundur. Softbanknya IKN ini bukanlah proyek ibu kota, tapi proyek properti. Nah, jadi sejak awal udah salah itu, masuknya saja salah. Nah, semua direkayasa kan. Nama juga, saya bingung ya, namanya Nusantara. Jadi ini membangun peradaban baru dengan cara-cara lama. Jadi membangun clean city dengan merusak city yang lain. Kan ajaib. White House belakangan. Kalau Jokowi istana nomor satu. Jadi Anda bayangkan budaya itu yang kita ingin wariskan kepada anak cucu kita. Mengutamakan istana. Kalau kita membiarkan ini saja, inilah awal dari kerajaan sebetulnya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal penuh kontroversi. Jadi beginilah jadinya kalau dimulainya dengan cara yang salah. Ya Allah, masukkan aku dengan cara yang benar dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Kalau masuknya udah salah, Amin. kalau sudah salah itu keluarnya juga susah. Coba, ini mau dihentikan, nah, sang kosnya mahal gitu. Tapi saya ingin mulai dari, maaf kalau kita mundur dulu. Dulu kita tidak permasalahkan IKN, tidak ada kontroversi karena ini business to business. Tidak akan menggunakan dana APBN, itu janjinya, ya kan? Ada investor dari Jepang namanya SoftBank bersedia menyediakan dana untuk ibu kota baru 100 miliar US dollar. Nah, Pak Jokowi itu tidak membaca terms and conditions. Ini for sure ya, saya bukan rumor ini. Yang menceritakan kepada saya wakil menteri. Ditanya sama wakil menteri, Bapak baca terms and conditionnya enggak Pak? Ini bisnis Pak. Oh enggak, kata Pak Jokowi, pantas. Di terms and conditionnya ada syarat kan. Syaratnya itu adalah dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, saya lupa ya, 5 atau 10 tahun, itu jumlah penduduknya harus 5 juta. Nah, kalau 5 juta hitung-hitungannya masuk tuh. Berapa rumah, berapa kantor, berapa mall, berapa sekolah, segala macam masuk 5 juta itu. Nah, pemerintah tidak mampu atau tidak mau memberikan jaminan karena menurut IKN, teman-teman IKN, itu penduduknya ditargetkan 1,9 juta pada tahun 2035 kalau saya tidak salah ya. Jadi maksimum ya Anda masuk semua. Jadi mundur SoftBanknya. Pertanyaannya awalnya oleh karena itu proyek IKN ini bukanlah proyek ibu kota, tapi proyek properti. Bukan membangun peradaban baru, karena membangun kota baru kan. Kota itu city bahasa Inggrisnya berasal dari civilization. Membangun kota adalah membangun peradaban. Oleh karena itu salah kaprah kalau dikatakan membangun ibu kota, proyek pembangunan ibu kota. Enggak, ini proyek properti. Hitung-hitungannya properti, makanya tidak masuk. Kalau penduduknya 1,9, lantas keluar senario pakai APBN, baru kita ribut. Karena apa? Ini uang rakyat, hitung-hitungannya harus benar, prosesnya harus benar, transparan, hitung-hitungannya jelas, visibilitas tadinya harus jelas dan sebagainya itu ya. Makanya kita tuntut kalau bisnis to bisnis kita ndak ribut kan. Tercermin pula dari statusnya sebagai otorita. Ada otorita Batam, bisnis. Otorita Jatiluhur, bisnis. Yang namanya badan otorita itu bisnis. Bukan membangun peradaban baru.
Kalau bangun peradaban baru bukan otorita namanya. Hitungannya bukan untung rugi. Nah, jadi sejak awal udah salah itu. Masuknya saja salah. Nah, semua direkayasa kan. Nah, kemudian yang kedua, nama juga. Saya bingung ya. Namanya Nusantara. Nusantara itu adalah konsep gugusan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Identitas bangsa, identitas negara, dikecilkan. Makna Nusantara itu jadi ibu kota aja. Tapi tidak ada yang protes. Pembuatan undang-undangnya juga lancar-lancar saja karena dipaksakan. Nah, kemudian ibu kota ini dibangunnya besar sekali, melebihi Jakarta luasnya, dan akan ditumpleki segala macam. Jadi ada pusat pelatihan sepak bola ada di sana. Industri hijau, pusat keuangan, seluruh BUMN wajib pindah ke sana. Dan macam-macam. Jadi nanti ribetnya seperti Jakarta itu. Jadi dia menghisap. Jakarta kan semua fungsi ada. Jakarta pusat olahraga, pusat keuangan, pusat ibu kota segala macam. Nah, kalau kita ingin membangun peradaban, pakai paradigma baru. Kita setuju Forest City gitu ya. Tapi ya capital city tidak usah gede-gede gitu, tidak usah besar-besar. Canberra kecil, Washington DC kecil, Ottawa, Berlin juga tidak terlalu besar. Bahkan dulu sebelum pindah ke Berlin di Bonn. Nah, kemudian dikeluarkanlah mitos-mitos harus di tengah. Harus di tengah itu karena apa? Karena Jakarta ini penghisap gitu, seolah-olah ketimpangan antar daerah di Indonesia itu karena ibu kotanya di Jakarta. Oleh karena itu supaya dekat kemana-mana harus di tengah. Loh, siapa yang mau ke ibu kota? Kenapa ibu kota harus di tengah? Karena ibu kota menjadi sentral segalanya, makanya harus di tengah kan. Nah, ibu kota zaman sekarang mau perizinan, ngurus perizinan Jakarta kan gitu kan. Kan katanya sudah e-government. Perizinan udah online pakai SOS apa itu ya. Nah, nggak perlu lagi kita ke sana kan. Jadi tidak perlu besar. Jadi ini membangun peradaban baru dengan cara-cara lama. Mindsetnya tidak berubah bahwa ibu kota itu pusat segalanya. Kemudian saya baru dari Palu. Bahan bangunan itu terbatas sekali di sana karena tanah lempung kan. Maka yang rusak sekarang adalah kota Palu. Karena pasir dan batunya, batu kerikilnya itu diambil dari Palu sudah mengeluh sekarang. Saudara-saudara kita di Palu. Jadi membangun clean city dengan merusak city yang lain. Kan ajaib sekali. Nah, oleh karena itulah maka ini momentum ya, kita tinggal menunggu ya. Tapi saya punya insting lo ini bukan informasi ya, punya insting bahwa ibu kota itu barangkali tidak dipindah, tapi dimodifikasi sesuai dengan hakikat ibu kota zaman digital ini, gitu, oleh presiden yang baru. Dan kita harus desak itu, memutus kutukan Jokowi jangan sampai menjadi kutukan Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau ingin sukses putus hubungan dengan Jokowi. Paradigma baru. Dan saya rasa yang menjadi prioritas Pak Prabowo juga berbeda ya. Sementara kalau ingin ada misalnya anggaran pertahanan akan dua kali lipatkan, kemudian makan siang bergizi itu akan sudah dimulai sebetulnya ya. Mulai Januari itu sudah ada program bergizi. Coba bayangkan, presiden belum dilantik aja program sudah dilaksanakan. Tapi ini ada gamang gitu ya. Kenapa Pak Prabowo betul-betul ingin menjadi presiden yang akan dikenang sebagai membawa Indonesia menjadi Indonesia emas, atau membawa kita semakin dekat ke jurang, karena Pak Prabowo mewariskan kegagalan. Kegagalan itu jangan diwariskan. Dan saya yakin Pak Prabowo bukan orang bodoh ya. Dia ingin legacy sendiri gitu.
Nah kalau misalnya saya nggak mau nyontoh Amerika, tapi sekedar perbandingan gitu, Washington DC, karena ini peradaban demokrasi, ya demokrasi, maka yang dibangun pertama kalinya adalah gedung Kongres, Capitol Hill, yang dibangun. White House belakangan. Kalau Jokowi istana nomor 1. Jadi Anda bayangkan, budaya itu yang kita ingin wariskan kepada anak cucu kita, mengutamakan istana. Kemudian White House di Amerika itu untuk menunjukkan bahwa daulat rakyat itu ada. Di Capitol Hill itu marmer semua. White House satu pun tidak boleh pakai marmer. Anggun yang namanya Capitol Hill, tapi White House cuma kotak saja. Menunjukkan titik nol Washington DC adalah Capitol Hill, bukan White House. Kalau ini jantungnya kekuasaan adalah istana. Dan di istana itu dibangun patung ya, yang menelan biaya 30% dari total biaya istana itu. Nah, jadi kalau kita membiarkan ini saja, inilah awal dari kerajaan. Budaya sivilisasi kerajaan, tonggak kerajaan baru, bukan demokrasi. Ini bahaya loh. Jadi dari caranya, masuknya tidak benar, prosesnya tidak benar, dan ingin terabas semua. Masih belum selesai, belum tuntas yang namanya lahan, pembebasan lahan. Dan di situ ada warga adat gitu, penduduk adat. Nah, itu juga mau dilibas. Pokoknya waktu 17 Agustus itu sudah rata, nggak ada lagi adat itu kelihatan. Gila ya, harusnya kan dilindungi, indah sekali gitu, berdampingan. Dibikinlah kampung adat di sana di dalam ibu kota, indah sekali. Seperti Jakarta, walaupun belum tuntas itu ada Condet, ada Situ Babakan gitu kan. Itu kan preserve kultur di lokalnya sebagai indigenous people, First Nation. First Nation kalau di Kanada disebut First Nation. Sebelum ada orang-orang barat bule ke Kanada sudah ada warga namanya First Nation. First Nation itu mau dihilangkan dengan dibabat habis seperti dirempang. Nah, karena alasan itulah antara lain menyebabkan Luhut Panjaitan mengatakan ini leadershipnya payah, ini orang urusan gini aja nggak selesai. Loh, saya bilang leadership Bambang Susantono itu jauh lebih superior dari Luhut Panjaitan. Bambang Susantono itu bukan orang sembarangan, ilmunya tinggi, ya, doktor dari Berkeley, ya. Doan Melantang Malang Melintang sampai wakil presiden EDB. Luhut Panjaitan mah lokal. Jadi tolong Luhut Panjaitan ya, ngaca dulu sebelum ngomong gitu. Jangan mengecilkan arti Bambang Susantono dan Pak Doni gitu. Mereka lah yang menerapkan pembangunan ibu kota, pembangunan kota baru sesuai dengan namanya membangun peradaban. Masa ingin membangun peradaban dengan merusak peradaban sesama bangsa gitu. Jadi kita tidak boleh toleran lagi dengan kelakuan Luhut Panjaitan itu. Enough is enough. Jangan dirusak, jangan kalian rusak negeri ini. Kan sudah terbukti di pengadilan bahwa Haris Azhar dan Fathia tidak bersalah kan. Artinya keterlibatan Luhut di Papua benar adanya. Kerusakan apa lagi yang hendak engkau lakukan, wahai Luhut Panjaitan gitu. Nah, jadi kita harus melawan secara kolektif gitu. Karena saya rasa ya ini dia tadi kan ada kepentingan dia juga di IKN. Iya kan? Ada kepentingan dia, ada kepentingan yang lain juga, Hasim Yodikusumo segala macam. Nah, itulah teman-teman sekalian. Dari segi geologi, itu tanahnya tanah lempung dan itu mengandung banyak sekali sumur gas dangkal, sehingga suatu ketika api muncul tuh gas. Nah, kemudian dia terbuka dan dikelilingi oleh hutan. Kalau ada drone dari negara musuh membakar hutan ibu kota
dikepung oleh asap. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Kemudian itu akli. Jadi kapal-kapal selam itu langsung masuk ke ibu kota, di halaman ibu kota, di halaman istana. Kalau Jakarta kan ada bumpernya ya. Ada Kepulauan Seribu, ada macam-macam itu. Dari segi pertahanan, dari segi geologi, dari segi antropologi, dari sosiologi. Apa? Saya tidak anti pembangunan ibu kota. Tapi ayo kita membangun ibu kota dengan benar, sesuai dengan kebutuhan kita dan macam-macam. Saya rasa sementara sampai di sini dulu.